Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Luar biasa encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kami sekarang ini dalam perjalanan tapak tilas dalam rangka meninjau suatu peristiwa penting di negara kita ini menjelang kita memperingati hari ulang tahun negara kita Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kita ingin melihat sejarah dari peristiwa itu yang berkaitan sejauh mana sebetulnya perjuangan itu berlanjut terus setelah Indonesia merdeka. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi kemudian sudah itu 2 tahun setelah itu Belanda kembali ke negeri kita. Apa yang terjadi? Belanda kembali. Waktu itu Soekarno dan Hatta ditawan di Yogyakarta. Nah, untuk itu encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, ada satu peristiwa di mana begitu Soekarno ditahan di Jogja selama berapa bulan, maka Safrudin Prawira Negara yang berada di Sumatera Barat waktu itu diperintahkan oleh Soekarno untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia, yaitu PDRI. Nah, saya kayak sekarang ini melihat langsung di lokasi di mana Safrudin dulu berada di Riau. Jadi Sumatera Barat dan Riau ini merupakan daerah penyelamat negara kita. Ini harus kita pahami oleh anak-anak kita, generasi muda kita, bahwa Sumatera Barat dan Riau merupakan negeri penyelamat negara Indonesia. Apa sebab? Kerana Safrudin waktu itu berada di Sumatera Barat dan beliau mengungsi ke Riau, yaitu di Kabupaten Rokan Hulu, di satu desa waktu itu, yaitu Dusun Dua Pintu Kuari, Desa Cipang Kiri Hulu. Kami sekarang berada di desa ini. Kami ingin tahu, menggali sejarah ini supaya dapat dipahami oleh kita semua. Sehubungan kita akan memperingati hari proklamasi 17 Agustus. Bahwa pemerintah Republik Indonesia ini pernah diselamatkan oleh Safrudin Prawira Negara dalam membentuk pemerintahan darurat Indonesia. Untuk itu baik, saya sekarang berada di tengah-tengah kampung di desa ini. Sekarang saya berada di tempat beliau tinggal, lokasi beliau tinggal. Tapi lokasi ini sekarang rumah beliau dulu itu sudah habis dipugar menjadi rumah penduduk. Ini dari belakang layar saya lihat sekarang ini. Dan saya juga dapat meminta keterangan dari salah seorang yang mengetahui sejarah tentang Safrudin Prawira Negara pernah tinggal di Dusun Pintu Kuari, Desa Cipang Kiri Hulu ini. Baik, saya ingin menyapa Pak. Ya. Pak apa Pak namanya? Safri. Pak Safri. Ya. Ya, Pak Safri. Assalamualaikum Pak Safri. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Luar biasa kan. Biasa ya, sehat. Apa kerja di kampung ini Pak? Ya, saya kerjakan bisa menderes kan. Oh, mendarat, masih mendarat ya. Nah, Pak Safri. Ya. Ini Pak Safri ini kan sedikit banyak kan tahu Pak bahwa Pak Safrudin Prawira Negara itu pernah tinggal di desa kita ini kan ya. Iya. Rumahnya dulu rumah panggung Pak ya. Iya. Tapi sekarang rumah itu sudah roboh, diganti rumah tempat tinggal Bapak sekarang kan ya. Iya. Dan kebetulan istri Bapak itu, mertua Bapak pernah bersama-sama dengan Safrudin tinggal di sini. Dan kabarnya Safrudin juga pernah anaknya sekolah di sini. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi tolong Bapak ceritakan bagaimana sebetulnya Pak Safrudin itu bisa sampai kemari Pak. Ya, sebenarnya kalau sejarah diterima karena dikejar oleh suatu Belanda. Jadi Safrudin itu karena ingin menyelamatkan diri, sehingga dia sampailah ke sini. Sampai ke sini ya? Iya. Waktu itu dia melewat apa Pak? Dari Rau, Dari Rau. Dari Rau
menuju ke Cipang Kanan. Ke Simpang Kanan. Cipang Kanan. Cipang Kanan. Iya. Oh, Cipang Kanan. Cipang Kanan tu masuk Rokan Hulu sekarang tu Iya, belum? rekan lu. Usul Rokan Hulu ya. Iya. Jadi dari Cipang Kanan menuju ke sini, Hmm. karena dia menetaplah di rumah yang ada di sini. Itu rumah di sini ya. Itu dia yang disebut dibuka kemarin. Hmm. Jadi Safrudin itu memang rombongannya banyak. Orang rombongan banyak waktu itu ya. Banyak. Itu ada Menteri Keuangannya ada. Oh. Itu nama Haji Nemania. Nah itu. Sebab dia rombongan itu bisa mencetak uang lah di sini. Nggak perlu keluar. Sini cukup. Oh, jadi dia bawa peralatan ya Ya, cukup. untuk menjalankan pemerintahan waktu itu. Ya, Karena kan kondisi pemerintahan Indonesia kan Soekarno Hatta kan ditahan nih. ya. Vakum ya. Tapi Safrudin ambil alih itu ya. Iya. Ah, ya. Safrudin lah yang mengambil alih. Ya, pemerintah Indonesia. Ya. Jadi Safrudin itu memang jurusan yang lain memang sudah dibawa semua. Oh, gitu ya. Yang keuangannya, bidang politiknya sudah ada situ. Wah, ya. Itu maka dia menetap sini dulu. Setelah ada penyerahan dari atasan, Ya, baru dia pergi di sini. Ya. Setelah Belanda menyerahkan kekuasaan kembali Ya. kepada Republik Indonesia, kepada Soekarno Hatta, Ya, baru dia kembali balik ke ke Jakarta. Jakarta. Iya. Itu yang saya terima. Yang terima informasinya Pak ya. Tetapi ada juga kan kawan Bapak kabarnya yang waktu itu masih berumur 7 tahun Pak ya. Iya, Waktu Safrudin tinggal di sini, dia berumur 7 tahun. iya. Dan dia tahu waktu itu ya. Ya, Tapi memang karena dia tahu. tak bisa hadir kemari, karena dia bekerja, maka Bapak dapat menyampaikan cerita itu Pak ya. Iya. Jadi Pak Ati Pak, daerah kita ini, Rokan Hulu ini, kalau dulu kan namanya kan apa namanya itu Rokan Pak Koto ya. Iya. Ini bawah Rokan Pak Koto dulu kan ya. Yaitu Kewidanaan Pasir Pengerayan. Iya. Ya Pak ya. Iya. Desa Koto Pak Koto. Nah waktu itu kan ini kan dusun nih Pak ya. Iya. Merupakan dusun dan tidak ada orang begitu ramai dan jalan belum ada begitu bisa tembus ke ke pasir belum ada Pak waktu itu ya. Ada. Belum ada. Tapi waktu itu orang jalan apa Pak ke Sumatera Barat nih? Naik apa? Tidak ada kendaraan, hanya jalan kaki. Jalan kaki ya? Iya. Sampai ke Rawo. Ya. Oh, jadi antara Rokan Hulu ini desa kita ini desa Dusun Dua Pintu Kuari, desa Cipang Hulu Kiri ini adalah merupakan daerah yang sangat berbatas dekat dengan Sumatera Barat. Ya, memang dekat lah. Itu Matang Bukit Barisan itu kan perbatasan. Oh, gitu ya. Ya. Itu perbatasan Sumatera Barat Riau. Riau ya. Jadi Sumatera Barat Riau ini betul-betul menyatu dulu Pak ya. Iya. Dalam segi perjuangan kita harus menghargai dua provinsi sekarang. Iya. Karena dulu Sumatera Barat maupun Sumatera Riau itu kan berada di provinsi Sumatera lo kan? Iya. Ya Pak ya. Sumatera ya. Sudah itu baru tahun 49 atau 48 baru dibentuk Provinsi Sumatera Tengah. Iya. Nah, Riau termasuk salah satu residen waktu itu berada di Provinsi Sumatera Tengah kan? Iya. Yaitu meliputi Sumatera Barat dan Jambi. Iya. Betul Pak ya? Iya. Nah, kemudian pada tahun 1959 Riau berdiri sendiri, Iya. terpisah dengan Sumatera Tengah. Maka kita semenjak tahun 59 tanggal 9 Agustus Riau berdiri, maka kita sampai hari ini sudah berumur 67 tahun. Oleh karena itu kita harus bersyukur Pak ya, Iya. bahwa Sumatera Barat dan Riau merupakan daerah yang bersaudara, yang sangat akrab dan punya andil besar Iya. dalam mempertahankan negara Republik Indonesia ini. Betul Pak? Iya. Betul. Kira-kira bagaimana harapan Bapak ke depan Pak? Antara dua daerah ini harus menyatu. Kalau
sewajarnya memang menyatu lah. Menyatu yang ya. sewajar. Yang penting apa Pak? Yang penting sekarang ni antara Sumatera Barat dengan Riau untuk kita bersatu Pak. Apa faktor utamanya? Faktor utama ya jalan. Jalan. Ini luar biasa cara fikir Bapak ni Pak ya. Jadi faktor utama infrastruktur, Ya. jalan. Jadi hendaknya Sumatera Barat dengan Riau ini disatukan dengan jalan yang baik ya. Ya. Jalan yang mulus sehingga mobilitas masyarakat kedua provinsi ini cukup memberikan andil ya dalam pengembangan daerah masing-masing Pak ya. Ya. Terutama di bidang ekonomi, sosial sosial. dan budaya. Hebat Bapak ni, luar biasa ni. Ini cincin tuan-tuan dan perempuan, beginilah orang tua kita yang dipikir bagaimana antara Sumatera Barat dengan Riau ini harus menyatu, terutama harus jalan yang bagus ya. Ya. Ya, insyaAllah. Nah, lalu di samping jalan menyatunya dengan Sumatera Barat, kemudian begitu juga mengembangkan budaya, sosial sebagainya. Di samping itu apa katakan ekonomi Pak ya? Ya, Nah, ekonomi apa yang utama sekali Pak yang perlu kita ke depan ini untuk kita garap Pak antara Sumatera Barat dengan Riau ini? Ya, kalau menurut pikiran saya Pak, ya, ekonomi ini sesuatu tanaman lah. Oh, Betul. tanaman ya. Tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan lebih baik. Ya, petani ya. Ya. Ya, tanaman-tanamannya ya, Ya. buah-buahan Pak ya. Kalau seandainya jalan baik, ekonomi masyarakat akan memang lancar. akan lancar ya berkembang ya. Jadi keluar masuk barang Pak ya. Ya. Dari Sumatera bisa masuk. Ya. Kemudian dari kita juga bisa ke Sumatera Barat Pak ya. Ya. Buah-buahan dan sebagainya Pak ya. Ya. Kerana potensi daerah kita ni masih besar ya. Ya. Dari segi tanam-tanaman Pak ya. Apalagi tanaman hutan ya. Ya. Ada durian, ada manggis Pak ya. Ya. Ini semua sekali Pak ya. Baik Pak Safri, luar biasa pandang Bapak. Dan kita ke depan bagaimana membangun Riau yang lebih maju lagi Pak ya. Ya. Bapak tahu bahwa sebentar lagi kita akan pemilu kada. Ya. Pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota ya. Ya. Maka rakyat harus terbuka matanya mencari sosok pemimpin yang betul-betul berbenteng di hati rakyat. Ya. Sesuai Pak? Ya. Berbenteng di rakyat itu artinya dia sederhana. Ya. Ya enggak, dia bukan pemimpin apa nama istilah itu hanya sekedar untuk kepentingan pribadi Pak ya. Ugalan-ugalan membangun Pak ya. Ya. Tapi sasaran bagaimana untuk rakyat. Terutama pembangunan ekonomi kerakyatan. Ya. Betul Pak ya? Ya, betul. Samping itu sarana dan prasarana tadi itu. Jalan, listrik cukup Pak ya. Ya. Dan di sini air bersih cukup bagus Pak ya. Ya. Jadi kita penting nanti gubernur yang akan datang itu yang dapat memahami apa dibutuhkan oleh rakyat. Betul Pak? Ya, betul. Nah, terima kasih Pak Safri, luar biasa pada hari ini. Demikianlah kami melakukan rapat tilas tadi melihat tempat Bapak Safruddin Purwanegara pernah berdomisili di Kabupaten Rokan Hulu ini, khususnya di Dusun Dua Pintu Kuari, Desa Cipang Kiri Hulu. Dan beliau pernah tinggal di sini dan dari sinilah mereka bersama-sama dengan rakyat menyatu untuk ikut andil dalam perjuangan itu dan beliau menjalankan roda pemerintahan waktu itu. Setelah Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Soekarno dan Hatta, maka barulah PDRI itu dibubarkan dan Safruddin kembali ke ibu negara Republik Indonesia Jakarta. Oleh karena itu sekali lagi Riau dan Sumatera Barat merupakan andil besar dalam penyelamatan negara Republik Indonesia ini dengan pemerintahan darurat Republik Indonesia di bawah Presiden PDRI yaitu Safruddin Purwanegara. Terima kasih. Jangan lupa share, komen, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik-encik, tuan-tuan dan perempuan sekalian, kami ini berada di satu dusun Dua Pintu Kuari ya, di
Desa Simpang Kiri Hulu, Kabupaten Rokan Hulu. Dalam rangka kami melakukan tapak tilas untuk menelusuri tempat pernah tinggalnya Bapak Safruddin Purwawira Negara sebagai pemimpin waktu itu, menjadi pemimpin negara Presiden Indonesia, yaitu Presiden PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, di mana pada tahun 1948 Soekarno ditahan oleh Belanda dan Pak Hatta, sehingga pemerintah waktu itu dalam keadaan vakum dan diambil alih oleh Safruddin Purwawira Negara, dan beliau waktu itu berada di Sumatera Barat. Maka begitu beliau menjadi Presiden PDRI, maka beliau menjalankan pemerintahan dalam keadaan darurat, cincin tuan-tuan perempuan sekalian. Dan beliau dikejar-kejar Belanda, ya, tapi beliau tetap bertahan. Dan beliau juga sambil berjalan juga mencetak uang dan menjalankan pemerintahan dan mengurus juga kepentingan rakyat dan sebagainya. Sampailah beliau mengungsi di satu dusun yang sekarang saya berada di, yaitu dusun Dua Pintu Kuari, yaitu satu desa Simpang Kiri Hulu yang tadi saya katakan bahwa desa ini sangat memberikan nilai sejarah yang penting bagi kita, dan saya mengharapkan ini dan saya mengusulkan pada pemerintah daerah Provinsi Riau bahwa hendaknya bekas rumah Safruddin Purwawira yang pernah tinggal di Rokan Hulu ini kalau bisa dipugar kembali, dibangun semula. Ya, waktu itu kabarnya saya dapat gambarnya yang sudah ada pada kami. Waktu itu rumah panggung, ya, rumah panggung. Dan ini kalau bisa dipugar dan jadikan suatu tempat rekreasi bagi anak-anak muda kita, generasi muda kita, untuk dapat melihat sejarah daripada Safruddin Purwawira pernah tinggal di Rokan Hulu ini. Untuk itu, inti tuan-puan, marilah kita pahami bersama, dan begitulah peran dari pemerintah Provinsi Riau dan Sumatera Barat untuk menyelamatkan negara kita ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah provinsi, kabupaten harus membangun lokasi jalan yang bagus. Dari ibu kota bagian di Pasir Penglayan atau di Ujung Batu sampai ke desa ini harus jalan ini dibangun. Kemudian desanya ditata dengan baik, dan masuk desa Pintu Dua Kuari ini kalau bisa ditata baik desanya ini, sehingga orang akan datang kemari untuk meninjau rumah Safruddin Purwawira. Tapi kalau begini bentuknya, bagaimana orang bisa tahu dengan sejarah itu? Kabarnya ini sudah dipugar menjadi masjid. Ini kan salah satu upaya kita, ya, supaya menarik juga nanti orang sholat berjemaah di sini. Jadi sekali lagi saya dalam kunjungan Tok Wan Channel dalam memberikan informasi, memberikan pemahaman kepada kita tentang perjuangan negara Republik Indonesia ini dalam rangka menyambut 17 Agustus 1945. Mari kita bersatu antara Sumatera Barat dengan Riau menjaga nilai-nilai sejarah ini untuk diketahui oleh anak cucu kita di belakang hari nanti. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pemerintah desa Simpang Kiri Hulu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tok Wan Channel yang telah sampai ke desa kami kembali napak tilas dalam sejarah Presiden RI yang kedua, Bapak Safruddin Purwawira Negara. Harapan kami tentu akan ada kajian-kajian lebih lanjut terhadap sejarah beliau, sehingga memang Simpang Kiri Hulu yang menjadi bukti sejarah bahwa beliau adalah seorang tokoh nasional yang sampai dalam perjuangannya ke negeri kami ini. Dan kami berharap ke depan ini juga ada kebijakan khusus dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat agar rumah singgah Safruddin Purwawira Negara yang ada di Dusun Dua Pintu Kuari, Desa Simpang Kiri Hulu ada tindak lanjut pembangunan, sehingga ini akan menjadi aset baik bagi desa, bagi kabupaten, dan terutama bagi negeri yang tercinta ini. Demikian, terima kasih, dan kami berharap semoga Tok Wan Channel akan terus mengkaji khazanah-khazanah Riau ke depan,
sehingga Riau bermartabat, negeri Melayu ini tetap dijunjung sampai dunia ini kedepannya lebih baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.